Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik. Mari teman, sebelum kita mulai kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Agak lemas Bu. Nggak lemes ya? Iya Bu. Nggak pulang. Ngantuk. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Pasar uang, Bu. Pasar uang. Ya, Iya oke. Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami tentang ekonomi digital dan manfaat ekonomi digital. Nah, ada yang tahu nggak ekonomi digital itu apa? Nggak tahu. Ayo. Ekonomi yang memanfaatkan iptek. Oke, ada lagi? Aku, Bu. Iya, silakan. Seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke. Jadi ekonomi digital itu adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan dari internet dan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual berubah serba otomatis. Nah, pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Baik, Herjuan, silakan dibaca. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya, adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik. Untuk mempunyai sebuah usaha, seseorang tidak harus membangun toko fisik karena bisa berjual secara online. Salah satunya kita dapat berjualan melalui marketplace. Seiring dengan sistem transaksi berbasis online, pembayaran pun sama. Oke. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi digital. Nah, di sini ada 12 ya. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua serba digital, ada serba virtual, menjadi makro kecil, yang kelima ada terintegrasi, keenam tanpa perantara, ketujuh menyatu, kedelapan penuh inovasi, kesembilan ada produsen sekaligus konsumen, yang ke-10 serba seketika, yang 11 mendunia, dan yang terakhir adalah perpecahan. Baik, selanjutnya ada manfaat ekonomi digital. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada ketersediaan informasi yang lebih besar. Internet memungkinkan konsumen mempunyai lebih banyak informasi dan pilihan. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mencari merek terbaik yang mereka inginkan serta membandingkan harga dari satu toko dengan toko yang lain. Nah, contohnya sendiri, siapa di sini yang sering belanja di Shopee? Jadi kalau kita mau beli barang di Shopee, kita bisa memilih kan mereknya, harganya berapa. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan budget kita. Nah, yang kedua lebih menghemat waktu. Nah, sebelumnya kalau ingin membeli perlengkapan kantor, kita harus pergi ke kota untuk membelinya. Nah, sekarang pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan dari rumah dan kita tinggal menunggu barangnya datang. Nah, itu menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya ada menghemat biaya. Bagi sebuah perusahaan dan ekonomi digital membantu menghemat sewa gedung karena sebagian aktivitas dapat dilakukan melalui internet. Dan yang keempat, menurunkan hambatan. Di beberapa sektor industri, ekonomi digital memudahkan perusahaan baru untuk masuk. Nah, jika mempunyai ide inovatif yang menarik, kalian bisa menciptakan produk baru yang menantang perusahaan tradisional. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mulai dari layanan pesan antar ke rumah untuk bahan makanan hingga aplikasi kencan. Apa itu? Tuh, jadi serba online ya.
Nah, untuk contoh ekonomi digital, di sini yang pertama ada bidang transportasi. Nah, contoh ekonomi digital adalah layanan ojek. Nah, kalau dulu kita mau naik ojek, kita harus ke pangkalan ojek ya. Kalau sekarang kita tinggal buka aplikasi. Ada apa aja coba? Gojek, Grab, Taksis. Banyak ya. Harganya juga bervariatif. Kita tinggal pilih aja. Nah, yang kedua ini ada bidang kesehatan. Kalau dulu kita harus pergi ke klinik atau rumah sakit ya. Nah, kalau sekarang kita bisa melakukan pertemuan antara dokter dan pasien itu bisa dilakukan secara virtual. Contohnya melalui Halodoc, bukan Halodeck ya. Selanjutnya ada bidang perbankan. Nah, seiring perkembangannya transaksi secara digital, industri perbankan juga perlu menyesuaikan diri terhadap hal ini. Karena untuk menuntaskan sebuah transaksi dibutuhkan alat pembayaran. Uang tetap menjadi alat pembayaran yang sah, tapi bentuknya sudah berubah menjadi digital. Nah, contoh dalam perbankannya adalah apa? OVO, GoPay, ya. Nah, selanjutnya ada bidang bisnis nih. Dapat dikatakan perubahannya cukup signifikan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika seseorang ingin memulai usaha harus mempunyai toko fisik karena calon pelanggan akan membeli di toko fisik tersebut. Nah, kalau sekarang siapapun dapat membuka usaha tanpa perlu mengandalkan toko fisik. Tuh, jadi kalau kalian ingin membuka usaha tuh nggak perlu buka toko. Jadi kalian bisa jual secara online. Contohnya kayak yang lagi viral tuh di TikTok ya. Tuh, Shopee. Afi. Nah, sekarang ada peluang bisnis ekonomi digital. Untuk yang pertama ada di bidang transportasi. Ada yang mau bacain? Silakan. Oke, silakan. Peluang bisnis ekonomi digital. 1. Peluang untuk bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online yang semakin lebih menjanjikan. Berdasarkan laporan riset, ada 43% pencarian travel dan logistik di halaman pencarian Google pada tahun 2018. Selain itu, layanan juga semakin dicari oleh para pelanggan. Berdasarkan riset yang dilakukan, pendapatan sekitar 21,7 juta masyarakat Indonesia memanfaatkan layanan video sharing di tahun 2020. Nah, itu ya untuk di bidang transportasinya. Nah, selanjutnya ada peluang untuk di bidang kesehatan. Nah, kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Nah, Indonesia sendiri itu berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Kenapa? Karena ketika di rumah sakit seringkali membuang banyak waktu para pasien. Belum lagi kalau antri di kasir ya untuk bayar obatnya, apalagi yang nunggu resepnya itu ya lama banget. Nah, dengan adanya kesehatan online ini, seluruh waktu tunggu pasien akan terpangkas. Selanjutnya ada peluang untuk perbankan. Nah, perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Hal ini bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasikan layanan digital banking saat ini meningkatkan hingga 88%. Nah, peluang tersebut memotivasi banyak bank untuk mengembangkan fitur digital bank. Nah, berdasarkan OJK, ada 7 bank nasional yang sedang bersiap melakukan go online. Dan langkah ini diikuti oleh 93% bank daerah. Nah, yang terakhir ada peluang untuk UMKM. Coba ya Sina, tolong dibacakan. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Ada sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan. Sedangkan pembisnis UMKM yang belum mempunyai akses digital
mengalami peningkatan pendapatannya hanya 4% saja. Oke. Oke, itu ya. Nah, sekarang Ibu ada games. Gamesnya yaitu spinner nih. Nah, jadi kalian dibagi dua kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk memutar spinnernya. Misalkan kalian dapat di warna oranye, kalian silakan mengambil amplop di warna oranye. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti Ibu beri waktu. Terus siapa cepat yang sudah diskusi dengan kelompoknya silakan maju ke depan, nanti ada door prize. Silakan perwakilan kelompok. Abdillah, ayo maju. Sofi, disini dulu ya. Udah. Yang Kuning, kenceng dong, yang kuning. kenceng dong. Jadi kenapa ya? Ya, bangga. Bangga. Emang jodohnya seperti itu. Jadi buka dulu ya. Silakan. Jadi dulu ya. Nanti. Oh, tunggu. Ayo, Ikut balik putarnya. tuh. Iya. Merah. Empat. Junjing. Kalian silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya. Nanti Ibu kasih waktu. Siapa yang cepat? Udah? Nah, Ibu hitung mundur dari 3. Nanti kalian cepetan tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Oke? Belum. Belum. Kalian sampai liatin kawannya. Dimulai dari 3, 2, belum. 1. Sini dulu. Silakan Yasina, kelompok 1 ya. Pertanyaannya tadi, apa manfaat ekonomi digital? Jadi manfaatnya itu ketersediaan informasi yang lebih besar dan juga lebih menghemat waktu. Seperti itu, Bu. Oke, silakan tepuk tangan. Ini ada prize-nya dari Ibu. Spesial kelompok 1. Makasih, Bu. Makasih ya. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, tanya nggak dapat. Bu, berapa ini? Hanya ya, Bu. Kan apa saja karakteristik ekonomi digital? Ada pengetahuan serba digital, serba virtual, dan tanpa perantara. Oke, silakan tepuk tangan. Ini ada door prize juga. Duit tas, door prize-nya tas. Duit. Kamu saya sih. Ibu, mau berapa atau pada? 8, Bu. Oke. Sama tadi kita. Makasih ya. Makasih, Bu. Oke, silakan duduk lagi. Oh. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan duduk kanan. Saya. Oke, Rizky Rafita, silakan apa? Jadi pada mata pelajaran ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan ekonomi di era digital, bagaimana menjawab permasalahan yang kompleks, mulai dari perubahan lingkungan ekonomi yang begitu cepat. Oke, jadi kesimpulan yang sudah dibacakan kalian tadi, teman kalian tadi sudah mencakup tentang materi kita hari ini. Ibu mau tanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Oke, setelah selesai kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam